Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini kita membahas tentang inverse metric. Inverse metric. Untuk review sedikit, jadi tugas saya udah cek untuk masing-masing kelas. Ada beberapa mahasiswa yang memang belum mengumpul, ditandai dengan tidak adanya data di folder tugas yang sudah saya rekap. Saya nggak mau memberitahu satu persatu siapa saja yang belum ngumpul, namun ada beberapa kemungkinan mahasiswa itu nggak ngumpul. Yang pertama, telat mengumpulkan tugas pada limit waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah gangguan dari sinyal mungkin. Tapi kalau gangguan dari sinyal, saya sudah memberikan jangka waktu 1 minggu. Harusnya alasan tersebut tidak dijadikan sebagai alasan. Jadi tolong, masih ada setengah pertemuan lagi, artinya 16 kali pertemuan baru kita masuk pertemuan 8. Bagi yang masih belum tepat waktu mengumpulkan tugas, jangan diulangi. Karena apa? Nanti ketika nilai akhir, itu saya juga memberikan penilaian berdasarkan tugas. Ada beberapa persen dari tugas. Jadi kalau misalkan tadi ada penilaian 100, kok tugasnya ada kosong, nilai akhir misalnya 100, tapi tugasnya 02, ya mungkin saya nggak kasih nilai 100. Gitu. Harusnya lulus, kok tugasnya nggak ngumpul semuanya, ya mungkin nggak lulus. Jadi untuk seterusnya, tolong yang masih belum mengumpulkan tugas, dikumpulkan. Dan satu lagi, kalau memang belum paham, tolong didiskusikan di grup. Saya mungkin nggak bisa balas langsung, cuman nanti saya balas. Kok kalau memang malu tanya di grup, bisa telepon saya. Kalau WA nggak dibalas-balas, telepon saja. Tapi sebutin nama kelas. Dan gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metrik, inverse metric. Jadi inverse metric itu dasarnya itu adalah kemarin kalian mencari materi determinan. Kemudian kalau inverse metric 3x3 itu dasarnya teori tentang kofaktor kemarin. Jadi untuk inverse metric ini akan saya mulai dari inverse metric 2x2 atau ordometrik 2x2. Inverse itu apa sih? Kebalikan. Di inverse itu adalah kebalikan. Misalkan saya punya metrik, saya punya metrik 2x2, maaf, matrik 2x2, angkanya 3, 1, 4, 6. Nah, ini misalnya saya tandai dengan matrik A. Namanya matrik A. Kalian mau matrik B, terserah. Ini saya ambil contoh matrik A. Nah, misalkan A inverse-nya itu berapa? Jadi A inverse dari matrik A itu, A inverse simbolnya ini. A inverse. Itu sampai dengan rumusnya adalah ini. Rumus dari A, dari metrik, maaf, rumus dari inverse metrik. Nah, rumusnya ini. 1 per determinan A dikali adjoin dari matrik A itu sendiri. Kalau dulu saya ngajar di kelas, dulu sebelum corona ini, ada yang bertanya, Pak, kalau matrik B, apa itu diganti dengan determinan B? Iya,
Karena ini hanya sebagai variabel. Misalnya ini matrik B, berarti determinan B dikali adjoin B. Kebetulan saya pakai metrik A, berarti ini. Nah, yang jadi permasalahan kan bagaimana cara mencari ini adjoin yang belum saya ajarkan. Kalau determinan kemarin sudah saya ajarkan. Nah, misalnya saya ambil contoh matrik A ukuran ordonya 2 kali 2. Bagaimanakah cara mencari inverse matriknya? Rumusnya sudah ada, 1 per determinan A dikali adjoin dari matrik A. Nah, jadi langkah pertama, kalian harus mencari determinannya dulu. Determinan dari matrik A. Jadi yang pertama mencari determinan dari matrik A, berarti det A. Det A. Determinan dari matrik A. Determinan dari matrik A kalau masih 2 kali 2 itu gampang. Caranya ini nih soalnya. Kali silang aja. Jadi yang merah ini dikurang yang hijau. Kalau masih 2 kali 2 loh. Kalau yang lebih dari 2 kali 2, 3 kali 3, ya kayak kemarin itu caranya. Oh iya, satu lagi. Suatu metrik bisa mempunyai determinan itu jika matriknya berupa bujur sangkar atau matrik persegi. Kalau dia punya baris 3 kali 4, 3 baris 4 kolom. Maaf, mempunyai ukuran 3 kali 4 atau 3 baris 4 kolom, ya dia nggak punya determinan. Atau kebalikannya 4 baris 5 kolom, nggak bisa. Yang punya determinan itu adalah matrik persegi. 4 kali 4, 6 kali 6, 3 kali 3, persegi atau persegi panjang, atau bujur sangkar. 2 kali 2, itu punya determinan. Selain yang berbentuk persegi atau persegi panjang, persegi lah ya, bujur sangkar, dia nggak punya determinan. Itu. Kalau nggak punya determinan, otomatis dia nggak punya inverse. Otomatis itu. Karena apa di formula inverse dia harus menentukan determinan terlebih dahulu. Oke, kembali lagi ke determinan. Jadi untuk inverse untuk determinan 2 kali 2, matrik 2 kali 2 ini ordonya 2 kali 2, ingat lagi materi sebelumnya. Ordonya 2 kali 2. Jadi caranya yang merah dikurang yang hijau ini, jadi 3 kali 6, 3 kali 6, 3 kali 6, 3 kali 6, ya, dikurang 1 kali 4 atau 4 kali 1 per 2, kali 4. Maka determinan A sama dengan saya tulis sini, 3 kali 6 itu 18, dikurang 4, ketemunya 14. Determinan A udah ketemu ya. Ini determinan A udah ketemu. Nggak bingung. Determinan A udah ketemu. Nah, kemudian bagaimana cara mencari adjoinnya? Langkah kedua, kalian mencari adjoin. Langkah kedua, mencari adjoin. Cari adjoin. Adjoin dari matrik A itu, yaitu ini caranya. Kalau dia ukuran 2 kali 2, rumus adjoinnya itu seperti ini. A di J, adjoin. Misalkan ada matrik A. Adjoin dari matrik A. Ini analoginya dulu, ada matrik A sama dengan nilainya itu ABC. A, B, C, D misalkan. A, B, C, D. Nah, adjoin dari matrik A itu begini. Jadi misalkan ada matrik A, saya ganti angkanya dengan simbol A, B, C, D. A, B, C, D. Jadi adjoin dari matrik ini khusus untuk 2 kali 2 ya. Yaitu D ini ditukar. Ditukar, yang hijau ditukar, jadi ini jadinya D, ini A. Nah, D ini A ditukar kan.
Kemudian yang C sama B tetap. C sama B tetap, cuman tandanya yang berubah. Berubah jadi negatif. Ini min B, ini adalah min C. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan matrik A itu 3, 4, 1, 6, maka adjoint dari matrik A itu berapa? Ya tinggal sesuaikan dengan formulanya. Saya ambil warna hijau lah. Sesuaikan dengan formulanya. Maka adjoint dari matrik A yaitu ini misalkan A, B, C, D ya. Nah, berdasarkan A, B, C, D ini. Berdasarkan dengan formula ini khusus 2 kali 2 loh. Berarti tinggal dirubah. A-nya jadi D, D-nya jadi A. Berarti ini adalah 6, ini adalah 3. Nah, C sama B-nya tetap, cuman dikasih tanda negatif. Negatif 4 dan negatif 1. Beres, adjointnya ketemu. Nah, maka berdasarkan rumus yang ini kita bisa tulis ya, maka A inverse itu sama dengan satu dari formulanya. Jangan tanya dari mana, satu formulanya per determinan dari matrik A. Matrik A determinannya ketemu kan 14, 1 per 14 dikali adjoint dari matrik A, yaitu 6, 4, min 1, ya. Maka hasilnya sama dengan 6 per 14. Jadi 1 per 14 kali 6 itu 6 per 14. Kemudian min 4 per 14. Kemudian min 1 per 14. Kemudian 3 per 14. Pak, saya mau bikin desimal ya. Silahkan 6 bagi 14 ketemunya berapa? Berapa dan berapa. Gampang kalau ketemu udah. Ukuran metrik 2 kali 2. Inverse metrik 2 kali 2 sudah ketemu. Gampang. Nah, bagaimana kalau metrik itu ukurannya 3 kali 3? Itu beda lagi. Metrik ukuran 3 kali 3 beda lagi. Oke, kita ke ukuran metrik 3 kali 3. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Bentar, sebelum saya hapus. Nah, bagaimana kalau metrik ukuran 3 kali 3? Kalian harus ingat cara mencari determinan metrik menggunakan kofaktor yang kemarin. Itu akan kita pakai itu. Itu akan kita pakai. Nah, jadi kita harus mencari kofaktor. Hampir sama dengan materi yang kemarin. Kalau kemarin kan minor kofaktor. Kalau minor itu mengambil mengikut sertakan nilai yang awalnya. Kalau kofaktor aja enggak. Gitu. Maksudnya gimana Pak? Oke. Jadi langkahnya tadi rumus dari inverse metrik. Ini pertanyaan carilah inverse dari matrik A. Dari matrik A. Jadi langkah pertama kita mencari tadi apa? Mencari determinan. Nah, determinannya nanti, wes, ya udah mau determinan dulu ya nggak apa-apa. Atau mencari kofaktor dulu. Kofaktor aja dulu. Mencari kofaktor dulu. Jadi langkah mencari kofaktor misalnya. Jadi mencari kofaktor untuk menghasilkan adjoint. Jadi rumusnya gini sih rumusnya sih. Rumusnya kan A inverse gitu kan. A inverse sama dengan 1/1 determinan dari metrik A. Sorry, maaf. Mau saya rusak ini. 1 kali determinan dari matrik A. Get A gitu ya. Kali dengan adjointnya A di J, adjoint dari matrik A. Nah,
Permasalahannya kan kalau determinan kemarin sudah saya kasih tahu caranya. Adjoin yang belum kalau untuk 3 kali 3. Ini kan materi 3 kali 3. Oke, saya hapus ini. Saya hapus. Nah, kita mencari adjoinnya aja dulu. Mencari adjoin. Langkah pertama untuk mencari adjoin dari matriks 3 kali 3, kita mencari kofaktornya dulu. Mencari kofaktor. Kalau yang minggu lalu video saya itu kan minor kofaktor. Kalau minor kofaktor itu kan misalkan gini kemarin. Baris pertama kolom pertama berarti kan ini dicoret. Angkanya ini berapa? 2. Berarti kan 2 dikali determinan dari 1 2 1 2 2 3 gitu kan ya. Nah, kalau ini kofaktor saja, nggak ada minor. Artinya apa? Artinya angka 2 ini nggak ikut. Gimana sih Pak? Masih bingung? Oke, jadi gini. Nah, nih hasilnya. Kita hapus. Ini namanya kofaktor. Kofaktor tok. Kofaktor aja. Kofaktor aja. Ini kofaktor. Kofaktornya aja. Ini kofaktor umum. Kofaktor faktor dari matriks A. Nah, kofaktor dari matriks A. Tadi kan saya bilang di awal, kalau minggu lalu itu kan minor kofaktor. Artinya angka awal dimasukkan. Kalau ini enggak. Ini enggak. Contoh nih, saya ambil yang pertama. Baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama ini. Matriknya kan ini. Sama enggak? Sama. Tuh. 1, 2, 2, 3. Ya kan? Kemudian baris kedua, maaf, baris pertama kolom kedua kan ini. Yang ini coret, dicoret. 2 3 4 3 4 2 3 ada kan itu ada. Atau mau lewat baris dulu, lewat baris dulu nggak Pak? Jadi yang pertama tadi ini yang pertama kan 1 2 2 3 yang ini kan ini. Yang berikutnya 3 1 4 2 dari mana 3 1 4 2? Kira-kira dari mana? 3 1 4 2. Aduh, sorry. 3 1 4 2 dari mana kira-kira? Oke. Dari mana 3 1 4 2? Kalau kalian bingung, oke pelan-pelan aja nih. Ini yang pertama cari kofaktor. Ini kofaktor. Kofaktor dari matriks A. Yang pertama ini misalkan dari ini ya. Ketemunya kan yang hijau ya. Yang ini ketemunya. Ya kan? Kemudian saya ambil lagi warna kuning, warna merah misalkan. Untuk yang ini. Nah, ketemunya kan 3 2 4 3 yang ini kan ketemu 3 2 4 3 yang ini kan. Nah, kemudian kuning. Yang kuning ini misalkan. Set set berarti 3 1 4 2 ketemu kan nih. 4 4 2 dan seterusnya. Jadi kalau minor itu disertakan minor kofaktor disertakan angkanya, kalau kofaktor aja itu tidak disertakan angkanya. Jadi angka-angka ini itu berdasarkan kofaktor yang ini. Berdasarkan kofaktor yang ada di matriks A. Jadi satu kolom pertama baris pertama itu kan kita dapat 1 2 2 3. Kolom kedua baris pertama ini temukan 3 2 4 3. 3 2 4 3. Yang ini nih. 3 2 4 3. Yang ini nih, yang ini. Kemudian kolom pertama baris ketiga, ya kan ini. Temukan 3 1 4 2. 3 1 4 2.
Kemudian baris kedua, kolom pertama yang ini sama yang itu. 0123 ini kan, ini ketemu. Kemudian yang ini baris kedua, kolom kedua. 2143 yang ini nih. Oh, kita jelasin satu persatu aja biar nggak bingung. Baris kedua, kolom ketiga, coret, coret 2042 yang ini. Kemudian baris ketiga, kolom ke 1 ini 0112 dan seterusnya. Tinggal yang ini 2312 yang ini. Kemudian yang terakhir 2013. Nah, ketemu ini kofaktor. Kofaktor. Apakah kofaktor sampai sini, Pak? Enggak. Ingat kemarin itu ada tulisan atau ada tanda plus. Enggak kelihatan ya. Merahannya biru aja. Plus, min, plus. Ini udah plus, berarti bawahnya min. Bawahnya plus. Ini min, bawahnya berarti ini min. Ini plus. Ini min. Plus berarti ini adalah min, ini plus. Nah, setelah itu baru kita cari determinannya. Determinan yang pertama dari matriks ini. Determinan yang pertama maka bisa kita tulis ini sini. Maaf, sekalian. 1 kali 3 dikurang 2 kali 2. Jadi 1 kali 3 dikurang 4. 2 kali dikurang 4 kan negatif 1. 3 kurang 4 kan negatif 1. Walaupun tandanya plus tapi hasilnya negatif, tetap negatif 1. Berikutnya ini 3 kali 2 dikurang 4 kali 1. 3 kali 2, 6 dikurang 4 kali 1, 4. Ketemunya kan 2. 2 tapi tanda ini negatif. Sini negatif. Berarti ketemunya adalah negatif 2. Berikutnya 3 kali 3, 9 dikurang 8, sah 1. Ke bawah 0 kali 3 ya 0. Dikurang 2 kali 1, 0 dikurang 2. Berarti kan 0 kurang 2, 0 dikurang 2. Berarti kan negatif 2 ketemunya. Ya enggak? Negatif 2. Negatif 2, tapi karena tandanya ini negatif, berarti negatif ketemu negatif, positif, jadinya ketemunya 2. Kemudian ini, berikutnya, sama seterusnya, 2 kali 3 dikurang 4 kali 1, 2 kali 3, 6 dikurang 4, berarti ketemunya 2. Berikutnya ini, 2 kali 2, 4, dikurang 0, 4 kali 0 kan 0, tapi tandanya negatif, berarti negatif 4. Ini. Yang berikutnya, ini saya langsungkan aja ya. Negatif 1, yang ini ketemunya 1, yang ini ketemunya 2. Nah, ini adalah kofaktor. Ini adalah kofaktor. Kofaktor, saya tulis kofaktor dari matriks A. Kofaktor matriks A. Ini kofaktor dari matriks A. Nah, kemudian untuk mendapatkan adjoin ini harus ditranspose. Jadi untuk mencari adjoin matriks 3 kali 3 itu adalah hasil transpose dari kofaktornya. Maka adjoin dari matriks A ya itu sama dengan transposnya. Transpose dari kofaktor. Transpose dari kofaktor. Caranya gimana? Baris jadi kolom, kolom jadi
baris. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini kan baris, ya kan? Jadi kolom kalau ditranspos. Berarti ini negatif. Jadi baris pertama dulu. Jadi baris pertama jadi kolom pertama. Min 1, min 2, 1. Baris kedua jadi kolom kedua. 2, 2, negatif 4. Berikutnya min 1, 1, 2. Min 1, 1, 2. Oke, sebelum saya lanjutkan. Jadi, untuk matrik kali 3 kali 3, untuk mencari ajoinnya itu kita harus mencari kofaktornya dulu. Setelah ketemu kofaktornya, baru ditranspos, jadilah adjoin. Gitu ya. Paham ya? Paham. Nah, karena adjoin udah ketemu, berarti kita tinggal mencari determinannya. Ini saya hapus ya, biar space-nya kelihatan. Adjoinnya udah ketemu nih, adjoinnya. Adjoin udah ketemu. Berarti kita tinggal mencari determinannya. Nah, mencari determinan secara cepat untuk 3 kali 3 bisa pakai minor kayak kemarin, atau bisa cara cepatnya. Kalau pakai minor, 4 kali 4 itu pakai kominor. Pakai minor kofaktor. Maaf. Kalau masih 3 kali 3 itu bisa pakai minor kofaktor, bisa pakai cara cepat. Kita pakai cara cepat ya. Kita pakai cara cepat. Ajonya udah ketemu, berarti kita tinggal mencari determinannya. Ini saya crop. Mencari determinan sekarang. Determinan. Tulis. Mencari determinan. Determinan. Cari determinan. Caranya kita ambil dua kolom pertama. Nah, sini. Habis itu kita ambil garis horizontalnya. Maaf, salah. Yang merah. Set. Set. Oh, kurang lurus nih. Kalian bingung kalau nggak lurus. Nah, anggap saja lurus lah. Ya. Jadi, cara mencari determinannya, yang merah ini, maaf ini bukan merah, oranye. Oranye apa ini? Dikurang yang biru. Tapi hasil perkalian. Hasil perkalian. Jadi hasilnya gini hasilnya. Hasilnya begini. Di sini ya. Ya, yang merah dulu kita operasikan. Yang oranye. Det A. Det A. Sama dengan 2 kali 1 kali 3. Berapa? 2 kali 1 kali 3. 2 kali 1 kali 3 ketemunya 6. Saya langsung. Karena kemarin asumsinya saya sudah memberikan cara yang kemarin. Hasilnya 6. 6 ditambah 0 kali 2 kali 4. Ketemunya 0. Ditambah 1 kali, ini lihat kursor saya. Nih, lihat kursor saya di sini. Lihat. 1 kali 2 kali 3, 6. Nah, baru dikurang yang biru. 4 kali 1 kali 4. Ketemunya 4. Ditambah 2 kali 2 kali 2, 8. Ditambah 3 kali 3 kali 0, 0. Nah, maka hasilnya sama dengan
6 tambah 6, 12. Dikurang 12. Apa hasilnya? 0. Maka determinan dari matrik A itu hasilnya 0. Hasilnya 0. Nih, saya ganti merah biar kelihatan. 0 hasilnya. Nah, karena kita sudah mencari ajoy yang sudah ketemu, kita determinan sudah ketemu, kita masukkan ke formulanya tadi. Tadi formulanya inverse kan, formula inverse kan seperti ini tadi. A inverse sama dengan 1 per determinan dari matrik yang diketahui. Misalkan yang diketahui dari matrik ini adalah matrik A, kemudian dikali adjoinnya dari matrik A, adjoin ADJ gitu, dari matrik A. Nah, jadi kita bisa tulis 1 per determinannya 1 per determinannya kan 0. 0 dikali dengan adjoinnya ini. Adjoin. Nah, ini determinan, ini adjoinnya. 1 per 0 kan 0. Dikali adjoinnya ini. 0 kali ini 1 ya 0. Gitu. Maka A inverse, secara sinilah. Ketemunya adalah A inverse, ketemunya itu 0 semua. Ini 0, 0, 0. Ini ke 0, 0, 0, 0, 0. Kenapa kok 0 semua, Pak? Ya iyalah. Berapapun hasilnya dikali 0 itu ya 0. 1/0, 1 begini kan 0. Kali 1, min 1 ketemunya 0. Kali min 2 ketemunya 0. Kali min 1 ketemunya 0. Kali 2 ketemunya 0, ya hasilnya 0. Jadi determinan dari matrik A itu adalah ketemunya 0. Oke, sebelum saya tutup, jadi intinya untuk mencari inverse dari matrik lebih dari 3 kali 3, minimal 3 kali 3, itu menggunakan adjoin. Maaf, langkah pertama mencari adjoinnya dulu. Adjoinnya didapat dari mana? Dari kofaktor yang dari kofaktor yang ditranspose. Dari kofaktor yang ditranspose. Setelah dapat nilai adjoin, baru cari determinannya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya rasa ini video yang jelas. Satu lagi, jika nanti misalkan kalian di kelas lain, teman kelas lain, materinya Pak, kelas lain materinya sudah sampai kombinasi linear, misalkan, ya nggak apa-apa. Nanti tetap kejar materi kita kok. Kemudian misalkan Pak, kelas sebelah cara pembelajaran seperti ini, silahkan beri masukan ke saya terkait pembelajaran saya. Nggak apa-apa, nggak ngaruh dinilai kalian. Nggak ngaruh. Artinya nggak ngaruh itu misalkan memberikan masukan, jangan-jangan salah memberikan masukan, saya nilainya jadi jelek, nggak ngaruh. Silakan berikan masukan dan saran di grup masing-masing, grup kelas masing-masing. Ya, nanti saya tunggu saran dan masukan bagaimana sistem pembelajaran saya selama setengah semester ini. Nggak apa-apa ya. Oke, silakan nanti diberi saran dan masukan terkait cara pembelajaran saya. Oke, terima kasih. Selamat berpuasa karena minggu depan kita bertemu di bulan Ramadan. Ya, selamat berpuasa. Gambar.